Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala syadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajmain. Amma ba'd. Baru saja mobil Mohan berhenti di depan rumah Bu Dinda. Meli langsung bergegas turun dan berlari masuk ke dalam rumah sembari memanggil nama ibu. Bu, ibu, seru Meli sepanjang masuk ke dalam rumah. Bahkan Meli berpapasan dengan Neti dan Martin yang tengah berada di ruang tengah. Namun Meli seolah tak melihat keberadaan mereka. Bu, ibu di mana? Ibu di dapur. Bu, ibu, iya kenapa? Ada apa? Kenapa nyari ibu sampai sebegininya? Sampai lupa ngucap salam? Aku mau ngomong sesuatu, Bu. Mending mandi dulu sana, ini sudah sore banget. Lagian tumben kalian pulang sampai sore banget kayak gini. Nah, itu dia Bu, aku mau ngomong sesuatu berhubungan dengan kenapa aku sampai telat pulang. Jadi mandinya nanti dulu, pokoknya aku mau cerita. Ya sudah, cerita Jadi gini Bu, Mohan punya rumah. Dan rumahnya itu besar banget. Jadi Mohan udah bawa kamu untuk lihat rumahnya. Jadi ibu sudah tahu? Iya. Ibu gak curiga gitu? Curiga kenapa? Ya curiga jangan-jangan Mohan ngepet atau ikut pesugihan. Ngawur kamu ini. Ya secara aneh aja Bu. Masa cuma jadi dosen selama 3 tahun dia udah bisa beli mobil dan rumah, dan semua itu dia beli cash, gak pakai kredit ataupun nyicil. Kan gak masuk akal Bu. Mohan memang punya kerjaan sampingan tapi bukan jadi baby ngepet ataupun ikut pesugihan. Yang tahu tentang rumah tersebut hanyalah Bu Dinda saja. Martin pun tidak mengetahui. Kalau tentang kerjaan sampingan Mohan, Martin dan Bu Dinda sama-sama tahu. Tapi hanya mereka saja yang tahu. Neti yang bahkan pernah menjadi kekasih Mohan tak tahu menahu tentang rumah dan kerja sampingan Mohan. Makanya Neti lebih memilih Martin yang ia pikir lebih kaya dan mapan dari Mohan. Mohan memang merahasiakan tentang rumah tersebut. Pekerjaan sampingan? Pekerjaan apa Bu? Tanya Meli. Jadi agen properti atau realtor, bahasa gaulnya, yang jadi penjual rumah-rumah elit gitu. Perumahan elit loh yang dia jual, dan dia dapat komisi 5% dari setiap penjualannya. Wah, debak. Komisi 5% dari setiap penjualan perumahan elit. Wah, pantas saja Mohan banyak duit. Pikirkan saja, perumahan elit yang dijual Mohan itu harganya kisaran 2-3 M. Kalau Mohan dapat 5% dari setiap penjualan, apa enggak ratusan juta dia dapat? Aku mau ke kamar dulu kalau gitu Bu, ujar Meli yang langsung berlari ke kamar Mohan. Sementara itu ternyata ada yang diam-diam menguping pembicaraan Bu Dinda dan Meli tadi. Orang tersebut ikut tercengang mendengarnya. Menyesal, ia baru tahu sekarang. Lohan, tutur Meli saat memasuki kamar Mohan. Kenapa? Udah nanya ke ibu, udah dapat penjelasan kan? Sekarang jelasin, kenapa lu sembunyiin semuanya dari gue? Lu punya kerja sampingan kayak gitu, wah gue ngerasa kayak terhianati banget ini. Kayak gak dianggap sama sekali. Yang tahu cuma keluarga gue doang ya, kayak Bang Martin dan ibu itu doang. Oh jadi gitu. Jadi ceritanya lu gak nganggap gue keluarga selama ini? Bukan gitu Mbel. Halah, emang bener-bener lu. Gue kalau ke lu segala sesuatunya gue ceritain semuanya. Gak ada tuh gue tutup-tutupin. Bahkan semua rahasia gue juga lu tahu. Tapi lu main rahasia-rahasiaan dari gue. Tega lu, omel Meli. Sekarang posisinya Meli tengah duduk di atas kasur. Gak gitu Mbel, gue cuma takut ngerasa sombong aja nantinya. Lagian gue harus cerita dari mana coba? Selama ini kalau kita cerita gak pernah kan bahas tentang pekerjaan masing-masing. Bener juga sih, jadi ceritanya rumah itu sebenarnya lu beliin buat Neti ya? Gak juga, intinya rumah itu buat tempat tinggal gue dan istri gue serta anak-anak gue kelak. Anak-anak? Kasian Lohan, tutur Meli. Lah, kenapa jadi kasian? Ya kasian aja, yang jadi istri lu malah gue. Dan kita gak mungkin punya anak. Tapi lu tenang aja, nanti setelah lu dapat wanita yang bisa buat lu jatuh cinta kembali,
Kita bisa cerai dan lu bisa sama wanita itu. Enak aja, kita nggak akan pernah cerai ya. Gak usah ngomong yang enggak-enggak. Lah, tapi kan, shoot, udah, diem deh. Gak usah bahas yang kayak gitu-gituan. Mandi sana lu, bau asem, sambung Mohan. Malam harinya sekitar jam 1 dini hari Mohan terbangun. Ia melihat ke arah nakas, ternyata air minumnya habis. Biasanya si Meli udah habisin gak diisi lagi, gumam Mohan. Mohan melihat ke sampingnya di mana Meli tertidur pulas. Mohan tersenyum melihatnya walaupun sudah 1 minggu lebih mereka menikah. Dan Mohan juga sudah pernah melihat rambut Meli, namun Meli masih kekeh untuk tidur memakai jilbab. Lalu Mohan perlahan turun dari kasur dan beranjak keluar kamar menuju dapur untuk mengambil air minum. Mohan memang sudah kebiasaan akan haus pada tengah malam seperti ini. Biasanya sebelum tidur ia akan menyiapkan air minum. Jadi tak perlu susah-susah lagi ke dapur. Namun semenjak menikah dengan Meli, air minum di atas nakas sering banget kosong. Karena Meli juga kuat minum dan pasti kalau sebelum tidur selalu lupa untuk mengisinya kembali. Mohan, tutur seseorang membuat Mohan langsung berbalik. Ternyata itu Neti. Neti juga ke dapur entah mau apa. Usai minum Mohan hendak kembali ke kamarnya. Namun Neti langsung memegang tangannya. Kamu kenapa sih jadi cuek banget sama aku? Apa hubungan bertahun-tahun kita gak ada artinya sama sekali untuk kamu? Mohan melepas cekalan Neti di tangannya, lalu kembali menatap Neti dengan datar. Lu gak malu ngomong seperti itu? Kenapa mesti malu, Han? Bukannya gue yang harus nanya kayak gitu, tapi gue gak bakal tanyain. Karena kalau hubungan kita kemarin itu berarti bagi lu gak mungkin selingkuh sama abang gue. Neti mendesah berat. Aku dijebak, Han. Malam itu aku minum jus yang ternyata udah dicampur obat perangsang. Dan gak tahu bagaimana aku bangun di pagi hari tiba-tiba ada abang kamu di samping aku. Kamu tahu kan gak, Han? Sampai sekarang perasaan aku ke kamu masih sama seperti dulu. Hanya saja aku juga merasa bersalah sama kamu. Kan gak mungkin juga aku nikah sama kamu sementara aku udah hamil anak dari abang kamu. Itu gak akan adil buat kamu. Aku hanya berharap suatu saat kita akan bersama kembali. Lu pikir gue percaya sama semua bualan lu itu? Kalau emang lu hilaf saat itu, gak mungkin lu keterusan. Lu malah keterusan, bahkan keenakan juga kan? Mohan melangkah kakinya meninggalkan Neti. Neti langsung memeluk Mohan dari belakang. Aku sayang kamu, Han. Aku gak bisa lupain kamu. Lepas, Neti. Enggak, aku mohon biarin kayak gini dulu. Aku rindu sama semua kenangan kita, kebersamaan kita, kebahagiaan kita saat itu. Aku rindu semuanya. Karena Mohan diam, Neti akhirnya perlahan melepaskan pelukannya. Neti mendekat ke Mohan, memisahkan jarak di antara mereka. Kini Neti bersandar di dada bidang Mohan sembari mengelus dada tersebut. Aku juga yakin kalau kamu belum bisa ngelupain aku, kan? Aku juga yakin kamu masih cinta sama aku, Han. Perasaan kita masih sama-sama saling cinta. Setelah bayi dalam kandunganku lahir nanti, ayo kita mengulang semua kisah kita. Kita bisa bersama. Minggir, buang semua pikiran bodoh lu itu. Karena itu semua gak bener. Neti, lepas. Enggak, aku gak mau. Apa yang kalian berdua lakukan? Tutur Martin menggelegar, membuat Neti dan Mohan sama-sama terkejut. Mas, lirih Neti dengan mata yang disebuat sendu. Mas, please jangan marah sama Mohan. Ini bukan salah dia. Apa maksud kamu? Mohan tadi cuma minta dipeluk aku aja. Kata dia rindu sama pelukan aku. Dia rindu sama dimana kami bersama dulu. Dan please kamu jangan marah sama Mohan ya. Dia cuma belum move on aja. Mohan geleng-geleng kepala dibuatnya. Neti malah memutarbalikkan fakta. Baru Mohan sadari sekarang kalau wanita yang pernah menempati ruang hatinya itu ternyata wanita ular. Kamu, geram Martin. Mohan diam saja dengan ekspresi datarnya. Tak ada niatan untuk menjelaskan. Karena bagi Mohan itu percuma saja. Percuma dia menjelaskan apa yang terjadi. Kalau orang sudah cemburu, dia tidak akan mendengar penjelasan apapun. Apa ini nunjuk-nunjuk suami gue? Martin menunjukkan telunjuknya lalu menatap tajam ke arah Meli. Jaga suami kamu ini. Jangan sampai saya lihat dia dekat-dekat dengan istri saya, tekan Martin. Meli merotasi matanya. Sebelum ngomong kayak gitu harusnya abang sadar diri dulu. Abang yang harusnya menjaga diri, menjaga istri abang itu, biar gak genit-genit sama suami aku ini, sanggah Meli.
Tapi suami kamu yang minta dipeluk-peluk sama istri saya. Terus abang percaya gitu? Kalau aku sih enggak. Ayo Han, kita ke kamar, ajak Meli, yang dituruti oleh Mohan. Padahal hubungan keduanya mulai membaik semenjak Martin hendak nikah hari itu. Tapi gara-gara ulah Neti, kedua saudara itu kembali bertengkar. Pagi harinya, Meli dan Mohan tengah sibuk mempacking baju-baju mereka masing-masing. Ih, ini cawet lu, kenapa nyempil di tempat gue dah? Tutur Meli, melempar jijik benda tersebut pada Mohan. Halah, sok jijik-jijikan lu, nanti gue kasih rasa isi dalamnya nangis-nangis lu. Dasar, ujar Meli melotot. Udah, beres belum? Gue udah semua nih. Gue juga. Yaudah yuk kita sarapan dulu, terus pamit sama ibu. Meli menyendokkan nasi ke piringnya dan juga ke piring Mohan. Saat Meli hendak mengambilkan lauk untuk Mohan, Neti langsung berdiri dan mengambil ayam, lalu menaruhnya di piring Mohan. Mohan suka itu biasanya, ujar Neti. Sorry, aku gak ada maksud apa-apa, soalnya udah kebiasaan saat dulu kalau kami makan bersama. Pasti aku selalu ngambilin lauk kesukaan Mohan. Meli pun kembali duduk di kursi samping Mohan. Yang lain juga ikut terdiam, tak mau mempermasalahkan. Mereka makan dengan diam. Barang-barang kalian udah di-packing semua? Sudah bu, gak ada yang ketinggalan kan? Nanti coba dicek lagi, jangan sampai malah yang penting ada yang tertinggal. Barang-barang apa bu? Memang mereka mau kemana? Mereka mau pindah ke rumah baru mereka. Rumah baru? Mohan beli rumah? Tanya Martin lagi, yang diangguki Bu Dinda. Iya. Martin pun terdiam, tak bertanya lagi. Dalam hati Martin, ia yakin kalau rumah yang dibeli Mohan pasti besar. Secara adiknya itu punya pekerjaan sampingan yang sangat menjanjikan. Setelah selesai sarapan Mohan, Meli dan Bu Dinda pun bersiap untuk pergi ke rumah baru Mohan. Mas, kita ikut juga yuk, tutur Neti. Ikut kemana? Ikut ngantar Mohan dan Meli ke rumah baru mereka. Aku penasaran. Ngapain? Gak usah lah. Kita juga nanti sore bakal pulang ke rumah kita. Kata kami besok mau honeymoon ke Bali. Ya, walaupun cuma 4 hari aja kita di sana. Ya elah mas, kita harus ikutlah anterin mereka biar kita tahu di mana rumah mereka. Mas, gimana pun Mohan itu adik kamu, keluarga kamu. Seenggaknya kapan-kapan kalau kita berkunjung ke rumah mereka, kita kan sudah tahu di mana alamatnya. Ayolah mas. Mereka berdua keluar dan menghampiri ketiga manusia yang sudah hendak masuk ke mobil. Kami ikut, membuat Mohan dan Meli saling pandang. Kami ikut ya bu, kami berdua juga mau ngantar mereka ke rumah barunya. Kini Bu Dinda beralih menatap ke arah Mohan dan Meli. Mohan, Meli, Bu Rita dan Bu Dinda berangkat satu mobil. Bu Rita juga ikut. Meli sudah memberitahunya semalaman. Tadi malam Meli memang sempat ke rumah Bu Rita bersama Mohan dan menceritakan semuanya. Selang 35 menit, mobil mereka sampai di perumahan itu. Mobil Martin di belakangnya juga terus mengikuti. Tak selang berapa lama, mobil Mohan memasuki halaman rumahnya. Wah, besar banget rumah Mohannya mas. Sekaya apa sih dia sampai bisa beli rumah yang besar kayak gini? Ayo turun, ajak Martin. Neti pun bergegas turun mengikuti langkah Martin. Rumah kamu besar banget Mohan. Bahkan ini lebih besar dari rumah Mas Martin. Aku mau jalan-jalan dulu ya, mau lihat-lihat, boleh kan? Namun Mohan diam tak menjawab. Mas, boleh kan aku lihat-lihat rumah ini? Kayaknya ini bawaan dedek bayi deh. Neti dengan perasaan senang langsung beranjak dan melangkah. Di lantai atas, Neti beralih ke sebelah kiri. Dilihatnya di sana ada kamar, lalu ia membuka kamar tersebut. Wah, besar banget, lebih besar dari kamar aku di rumah Mas Martin. Enak banget Meli, kalau kayak gini dia mendapatkan semua fasilitas ini dari Mohan. Kalau tahu Mohan sekaya ini, gak bakal aku selingkuh sama si Martin kere itu. Mana sekarang aku harus ikut bayar utang ke bank. Neti mendesak kesal. Pokoknya aku harus bisa merebut Mohan kembali. Semua kekayaan ini harusnya aku yang rasakan. Ya, ini memang sudah seharusnya untuk aku, bukan untuk Meli. Bagaimanapun caranya, kamu akan kembali jadi milikku Mohan, gumam Neti. Neti pun memilih turun ke lantai 1. Sebuah ide terlontar di kepalanya. Mas, sudah jalan-jalannya? Ya sudah, sekarang kita pulang. Kan sudah tahu di mana alamat dan rumah Mohan, tutur Bu Dinda pada Neti dan Martin. Bu, kenapa buru-buru?
Tinggal sampai siang dong di sini biar nanti kita bisa makan siang bareng di sini, ujar Mohan, membuat Bu Dinda tersenyum. Gimana kalau sekalian kita semua nginap di sini aja untuk malam ini? Celutuk Neti, membuat semua langsung memandang ke arahnya. Bu Dinda memutuskan untuk tetap tinggal sampai siang nanti, dan selesai mereka makan siang, Bu Dinda dan Bu Rita pun pamit pulang. Mereka tak mengikuti apa kata Neti yang mengusulkan untuk menginap di rumah ini. Kenapa sih mas? Padahal aku pengen nginap di rumah Mohan. Mana bisa sayang, kan besok kita mau pergi juga ke Bali. Kalau kita nginap, besok kita nggak akan sempat buat packing. Tapi kan ini keinginan dedek bayi mas. Emang kamu mau kalau bayi kita nanti ileran? Neti, Mohan dan Meli itu kan juga pengantin baru kayak kalian berdua. Mereka juga pasti butuh ruang dan privasi untuk berdua. Nah, bener itu kata ibu, sahut Martin, membuat Neti mencebik kesal. Sementara itu di rumah Mohan, Meli naik ke lantai atas. Mohan yang menyadari itu langsung segera bertanya, mau kemana? Kenapa bawa koper? Ke kamar satunya, gue bakal tidur di sana. Loh, kok kenapa? Ya nggak kenapa-napa, emang apa salahnya? Ya salah lah, kita kan suami istri. Iya tahu, tapi udah saatnya kita pisah kamar Mohan. Karena kita sudah tinggal di sini, jadi kita nggak harus tidur sekamar lagi. Toh nggak bakal ada yang tahu. Hah, nyesel gue bawa lu tinggal di sini kalau gitu. Apa lu bilang? Oh, jadi lu nyesel bawa gue ke sini. Ya udah gue balik aja ke rumah mama kalau gitu. Mohan langsung segera mencegah. Masuk, gue bukan gitu, embel. Terus apa? Lu sendiri yang bilang nyesel kan? Maksudnya itu, iya gue nyesel bawa lu ke sini kalau ujung-ujungnya kita malah pisah kamar. Gue nggak mau pisah kamar. Idih, kenapa gitu? Ya pokoknya nggak boleh. Udahlah Mel, kita kan udah sama-sama dewasa. Kalau sewaktu-waktu ibu atau mama nginep di sini, terus mereka tahu kalau kita pisah kamar, gimana coba nanti perasaan mereka? Mereka juga akan ngerti kok. Toh emang kita terpaksa nikah kan, jadi nggak perlu jadi suami istri sungguhan lah. Nggak begitu Mel, walaupun kita dipaksa nikah, seenggaknya ya kita hargai pernikahan kita. Lu sendiri lo yang ngomong kalau pernikahan itu bukan permainan. Lagian gue nggak bakal ngapa-ngapain elu kok. Gue juga ngehargain pernikahan ini kok. Tapi sorry Han, gue nggak bisa terus-terusan sekamar sama lu. Gue masih nggak terbiasa dan itu menyusahkan gue. Gue harus tidur pakai jilbab. Kalau mau mandi harus gantian dan itu semua meribetkan gue. Kalau gue ada kamar sendiri, gue bisa bebas tanpa harus ngerasa risih karena ada lu. Tolong kali ini hargai keputusan gue ya. Melo pun melihat Mohan begitu saja dan keluar dari kamar tersebut. Terserahlah, kesal Mohan. Malam harinya, semua teman-teman Meli dan Mohan datang ke rumah. Tapi di grup chat mereka semua menanyakan keberadaan si pengantin baru yang sudah lama tak terlihat. Meli pun menyuruh mereka semua untuk datang ke rumah baru Mohan. Widih, gede bener rumah lu Han. Banyak duit ternyata si Mohan cuy. Meli mana sih? Tadi dia loh yang nyuruh kita datang ke sini. Ada bentar lagi juga muncul. Bener saja, tak berserang lama Meli muncul membawa minum dan juga kue. Ternyata tadi Meli sudah turun namun ia langsung menuju dapur. Widih, pengantin baru rajin bener. Mel, gimana Mel rasanya malam pertama? Sakit gak? Tanya Feni sembari menaik turunkan alisnya. Idih, apaan banget sih? Udah deh, gak usah bahas yang begituan. Mereka mengira Meli malu dalam bahasa hal tersebut. Kalian berdua ngerasa awkward enggak sih? Astaga, yang tadinya kalian sahabatan dari kecil, sekarang malah nikah. Kayak kami aja yang lihat kayak gak habis pikir aja gitu sama takdir kalian. Ya loh, takdir kami emang selucu itu. Akur-akur aja ya kalian, pokoknya langgeng deh sampai tua, sampai maut yang memisahkan, tutur Dewi. Amin. Di dalam hati Mohan mengaminkan paling keras, sementara Meli hanya menampakkan ekspresi tersenyum saja. Padahal di dalam hatinya berisik sekali ingin menyanggah semua ucapan temannya. Mereka semua melanjutkan ngobrol ngalor ngidul sampai menunjukkan pukul 10:30 malam. Mereka semua pamit. Gak mau nginap di sini aja kalian? Ya enggak lah, kita nggak mau ganggu waktu pengantin baru. Yang ada nanti kami semua dengar suara-suara aneh lagi. Bener tuh, udahlah kalian berdua habis kami pulang langsung gaskan masuk kamar buat adonan sampai 10 ronde kalau sanggup. Udah, sana kalian pulang-pulang.
Wow, udah gak sabar rupanya dia guys, sahut Ferry. Ayolah pulang. Ya udah ya Han, Mel, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Esok paginya Meli bangun dengan perasaan yang enak. Meli beranjak dari kasur dan masuk kamar mandi. Setelah itu ia pun turun ke lantai bawah untuk segera sarapan. Namun saat memasuki dapur ia tak melihat keberadaan Mohan. Mau kemana nya? Ini aku mau panggil Mohan dulu, kayaknya dia belum bangun. Tuan Mohan tadi sudah pergi berangkat kerjanya. Oh iya kah? Tapi dia sarapan gak tadi? Tuan tidak sempat sarapannya, kelihatannya sangat buru-buru. Oh gitu ya, kalau gitu tolong siapin bekal ya Bi, nanti biar saya yang antar ke tempat kerja Mohan. Baiknya, aku berangkat dulu ya Bi, tutur Meli sembari mengambil kotak bekal. Iyanya, hati-hati di jalan. Silakan masuk Nyonya, ujar sopir tersebut. Meli melangkah keluar dari rumah. Di teras ternyata ia sudah ditunggu oleh seorang sopir. Meli kembali kebingungan. Sejak kapan ada sopir di rumah ini? Pasalnya sedari kemarin ia datang ke rumah ini. Hingga malam hari akan tidur dia tak melihat ada sopir di sini. Saya sopir baru Nyonya, dan saya baru masuk pagi ini. Saya ditugaskan Tuan Mohan untuk mengantar Nyonya kemana pun Nyonya pergi. Kita ke kampus dulu ya, saya mau nganterin bekal buat Mohan. Baiknya. Mobil pun melaju meninggalkan pekarangan rumah Mohan. Beberapa belas menit kemudian, mobil tersebut berhenti di depan universitas. Rumah yang mereka tempati sekarang memang lebih dekat dengan tempat kerja Mohan. Meli pun turun dari mobil. Tapi sekarang Meli bingung, dia tak tahu di mana ruangan Mohan. Dek, boleh nanya, ruangan Pak Mohan di mana ya? Lalu tatapan mereka jatuh pada tangan Meli yang memegang kotak bekal. Oh, mau ngantarin bekal ya Mbak? Tanya salah satu dari mereka. Meli mengangguk. Gampang aja, dari sini nanti lurus terus belok kiri. Terus nanti dapat 2 jalan lagi, Mbaknya bisa belok kiri lagi. Nah, nanti ada kok di situ ruangan Pak Mohan. Soalnya namanya tertulis di atas pintu. Terima kasih ya. Itu siapanya Pak Mohan ya? Apa itu istrinya? Kayaknya bukan deh, gak mungkin Pak Mohan nikah sama wanita seperti itu. Kalian gak lihat penampilannya? Dia kayak pakai seragam pekerja gitu gak sih? Mungkin pembantu di rumah Pak Mohan kali. Iya kali ya. Kembali lagi dengan Meli saat ini. Meli sudah berada di depan pintu ruangan Mohan. Setelah ketukan ketiga, pintu terbuka. Meli kembali menatap ke atas untuk melihat nama Mohan. Ada apa ya? Tanya wanita itu. Oh, ini ada Mohan di dalam. Saya mau antar bekal ini untuk dia. Sini biar saya saja yang kasih, kamu bisa pergi. Oh iya ya, kalau gitu saya permisi. Pamit Meli lalu pergi dari sana. Apa ini? Tanya Mohan datar. Ini tadi ada yang nganterin, katanya buat kamu. Terus mana orang itu? Sudah pergi, katanya cuma mau nitip ini aja. Mohan tak berucap lagi, namun ia langsung berdiri dan keluar dari ruangan untuk mencari keberadaan Meli. Mohan terus melangkah menyusuri jalan, matanya terus mengejar mencari keberadaan Meli. Hingga Mohan hampir sampai di parkiran, ia melihat Meli yang masuk ke dalam mobil. Mohan mengejar Meli, namun mobil yang dikendarai Meli sudah melaju pergi. Semoga dia nggak berpikir aneh-aneh karena tadi ada angin di ruangan. Sepanjang jalan Meli terdiam, pikirannya entah melayang kemana. Hingga tak terasa, mobil pun berhenti di depan restoran tempat kerjanya. Kasir apa yang berangkat kerja diantar supir pribadi? Ya si kasir Meli, begitulah ucapan Meli dalam hati hingga ia terkekeh sendiri. Terima kasih ya Pak. Meli masuk ke dalam restoran. Wih, hari ini diantar pakai mobil Alphard, oi. Kemarin pakai Silambor, tutur Cecil, membuat Meli tersenyum. Suami kamu kayaknya kaya banget ya Mel. Gak juga sih, gak juga apanya, mobilnya aja mobil yang mahal-mahal gitu. Ya gitu deh Mel, kalau suami kamu kaya, kenapa kamu masih kerja? Mending kamu nikmati aja kekayaan suami kamu. Kan yang kaya dia, bukan gue. Gue gak mau bergantung banget sama laki-laki. Takut nanti kalau diambil wanita lain, gue cuma bisa nangis-nangis doang. Meli, panggil Johan. Iya Pak, nanti tolong ke ruangan saya ya. Baik Pak. Cecil dan Ipe di belakang Meli saling sikut. Mereka tahu kalau Johan sudah lama menyukai Meli. Hari-hari terus berlalu, kan berganti bulan. Tak terasa pernikahan Meli dan Mohan sudah 3 bulan lamanya. Tapi selama tinggal berdua di rumah besar, mereka berdua malah jarang berinteraksi. Mohan sibuk dengan kerja, begitupun Meli yang sibuk. Namun Mohan terkadang masih menyempatkan diri untuk sarapan bersama. Pulang kerja nanti gue jemput, gak perluan, kan ada sopir.
Kenapa sih? Kenapa lu nggak mau gue jemput? Oh, atau lu nggak mau diganggu kalau lagi ngobrol sama manajer kamu itu? Apaan sih Han? Pikiran lu kok malah ke situ? Gue cuma nggak mau ngerepotin lu aja. Lu kan juga pasti capek pulang kerja. Gue nggak ngerasa direpotin sama sekali sama lu. Pokoknya nanti gue jemput. Gue bilang nggak usah ya nggak usah loh Han. Apa gunanya lu mempekerjakan sopir kalau nggak digunain? Udahlah, yang kayak gini gak usah diributin. Kenapa sih? Alasan kan lu, biar aja lu emang mau berduaan sama si manajer itu. Lu kok jadi nyolot sih? Emang kenyataannya begitu. Lu tuh ganjen. Udah punya suami tapi masih ganjen sama laki lain. Ucapan lu udah keterlaluan ya Han. Mohan menggebrak meja, menatap Meli dengan tajam. Terserahlah, capek gue sama lu. Para ART yang melihat pertengkaran itu hanya bisa diam. Kenapa sih tuh anak? Kenapa dia jadi emosian kayak gini? Gumam Meli. Semenjak kejadian tadi pagi, Mohan tak lagi bertegur sapa dengan Meli. Bisa dibilang Mohan tengah tak ingin berbicara. Sama seperti sore ini, Meli sudah pulang dari kerja. Ia juga sudah mandi dan saat ini tengah bersantai di ruang tengah. Sembari menonton televisi, terlihat Mohan baru pulang. Pria itu melewati ruang televisi dan hanya melirik saja, melihat Meli. Meli yang melihat hal itu hanya mengendikkan bahu saja. Ia tak begitu peduli. Toh menurut Meli dirinya juga tak ada salah. Mohan saja yang marah-marah gak jelas. Dan lagi Meli juga yakin nanti kalau suasana hati pria itu sudah membaik, pasti akan kembali seperti biasanya. Tak berselang lama Mohan kembali turun. Pria itu sepertinya hendak pergi. Meli yang tengah rebahan di sofa langsung duduk melihat Mohan. Mau kemana lu? Tanya Meli. Namun Mohan tak menggubrisnya. Meli berdecak kesal dan mengikuti Mohan sampai teras. Mau kemana Han? Gue nanya baik-baik loh. Namun lagi-lagi Mohan tak menggubrisnya dan memilih masuk ke dalam mobil. Baru keluar dari pintu gerbangnya ia berpapasan dengan mobil berwarna hitam yang ternyata berhenti di depan rumahnya. Lalu ia melihat seorang pria turun dari mobil dan hendak menuju rumahnya. Pria itu adalah Johan. Mohan langsung mengerem mobilnya. Mau ngapain tuh lagi ke rumah gue? Lagi Mohan menoleh ke belakang. Terlihat Meli menyambut kedatangan Johan dengan ramah. Woi, ngapain lu kesini? Tanya Mohan garang. Meli dan Johan sama-sama berbalik melihat ke arah Mohan. Saya hanya ingin bertemu Meli. Ada yang perlu kami bicarakan tentang pekerjaan. Alah, gak usah bohong lu. Lu pikir gue bego apa? Bilang aja lu mau nganjen ke istri gue kan? Pakai alasan mau bicara tentang kerjaan. Kerjaan apa antara kasir dan manajer, ha? Mohan, apa-apaan sih lu? Lu yang apa-apaan? Kenapa lu terima tamu gue? Tamu pas gue mau pergi. Kesenengan lu ya diapelin sama bos lu. Mohan, cukup. Gak ada, ini rumah gue. Dan gue gak izinin orang ini bertamu di rumah ini. Pergi lu dari sini. Mohan, pekik Meli. Diam lu. Diam Meli. Kesel Mohan. Tunggu apa lagi lu? Pergi dari sini. Gue udah bilang gak ngizinin lu buat datang dan bertamu di rumah gue. Kalau lu mau ketemu Meli ya pas di tempat kerja aja. Gak perlu sampai lu samperin ke sini. Oke. Slow. Saya gak ada maksud buat cari masalah sama kamu. Saya akan pergi. Ucap Johan akhirnya. Ya bagus, pergi sana lo. Mel, saya pulang dulu ya kalau begitu. Besok saja kita bertemu di resto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati pak. Setelah kepergian mobil Johan, kini Meli menatap sengit pada Mohan. Apaan lu lihat-lihat gue? Tutur Mohan. Udah puas lu? Ini udah yang keberapa kalinya ya Han? Lu permaluin gue di depan atasan gue. Kalau gue dipecat nanti gimana? Ya biarin aja. Malah bagus kalau lu dipecat. Jadi lu gak usah kerja lagi di sana dan bisa diam aja di rumah. Mohan, apa? Gue benci sama lu. Pekik Meli. Oh gitu, cuma gara-gara laki-laki itu lu langsung jadi benci sama gue. Hebat juga pengaruh laki-laki itu ya. Dada Meli kembang kempis dibuatnya. Pergi lu sana, pergi dari sini, gue malas lihat muka lu. Pergi lu, tadi lu mau pergi kan? Pergi sana, teriak Meli sembari mendorong-dorong Mohan sampai Mohan keluar dari pagar. Apa-apaan lu Mel? Kenapa dikunci? Pergi sana, gak usah pulang lu malam ini. Kesal Meli lalu melangkah ke arah rumah dengan perasaan kesal. Gue gak jadi pergi Mel, bukain woi. Namun Meli yang sudah kadung jengkel sama Mohan tak menggubris ucapan Mohan tersebut. Beberapa tetangga yang tengah santai di sore hari yang melihat kejadian itu hanya bisa menertawai nasib Mohan.
Sementara itu Meli terus melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang masih emosi. Lonya, tamunya udah pergi. Kenapa tuh sah? Bisik Bi Pia. Bi, tolong ambilin saya minum, ujar Meli. Bi Pia menatap tangannya yang tengah memegang nampan yang berisikan 2 gelas teh. Baiknya, tadi Bi Isa yang tengah menyiram tanaman di luar melihat pertengkaran antara kedua majikannya. Tak berselang lama Bi Pia kembali dengan segelas air di tangannya. Nyonya, teh kenapa? Gak enak badan kah? Kepala aku pusing banget Bi, tolong pijitin dong Bi. Yowes, sini tak pijitin. Kenapa duduk di situ atuh Bi? Sini duduk di sofa aja. Gak usahnya, saya di sini aja lebih enak posisinya kalau kayak gini. Tolak Bi Pia. Meli pun tak memaksa sebab kepalanya benar-benar pusing saat ini. Setelah 3 bulan hidup serumah dengan para ART, Meli menjadi akrab dengan mereka semua. Meli begitu welcome dengan ketiga ART-nya ini, membuat ketiganya senang dengan Meli. Tapi ketiganya juga menjaga batasan-batasan mereka walaupun Meli berbaur dan dekat dengan mereka. Aku tuh pusing banget Bi sama kelakuan Mohan dulu sewaktu kami belum nikah. Dia tuh gak pernah emosian seperti ini. Awal-awal nikah dia mulai berubah dan sekarang malah tambah parah sikapnya. Mungkin Tuan Mohan sudah mulai suka sama Nyonya. Gak mungkin itu Bi, kami tuh udah kaya saudara. Kami sama-sama dari kecil, jadi gak mungkin ada perasaan seperti itu. Ya mungkin aja atunya. Maksud Bibi gimana? Ya itu bisa saja Tuan memang punya perasaan sama Nyonya. Lagian apa sih yang gak di dunia ininya? Kalau Tuhan sudah membalik-balikan perasaan manusia, maksud saya membolak-balikan perasaan manusia, manusianya bisa apa? Tutur Bi Isa. Kalau saya lihat kejadian tadi saya sih nyimpulin kalau Tuan Mohan itu cemburu. Dia cemburu kalau Nyonya dekat dengan pria lain. Masa sih Bi? Kalau kayak gitu aku malah tambah risih dekat sama Mohan. Jangan sampai dia benerin suka sama aku, bisa-bisa aku kabur dari sini nanti. Bi Isa dan Bi Pia saling pandang, lalu sama-sama menghela napas. Sementara itu di kediaman rumah Bu Dinda. Meli mana? Kenapa nggak ikut? Ada di rumah. Ya, kenapa nggak ikut? Lagi marah-marah dia sampai aku diusir pergi. Loh, kok bisa? Emang kamu bikin salah apa? Sampai Meli marah dari usir kamu. Gak salah apa-apa, aku cuma ngusir tamu laki-lakinya dari rumah. Terus dia mencak-mencak dan ngusir aku. Ya itu namanya salah, masa tamu milik kamu usir sih? Gak sopan Don Mohan. Ya habisnya aku kesel Bu, laki-laki itu ganjen sama Meli. Pakai segala alasan mau bicara tentang kerjaan lah. Padahal kan bisa dibicarain di tempat kerja aja. Gak perlu pakai nyamperin ke rumah segala. Lagian apa coba yang harus dibicarakan antara manajer dan kasir? Gak masuk akal kan? Bu Dinda tersenyum. Kamu suka ya sama Meli? Ya enggak lah, yakin. Yakin Bu, mana ada. Aku suka sama Meli. Ada aja. Tapi gelagat dan tindakan kamu itu memperlihatkan kalau kamu cemburu dan suka sama Meli. Enggak Bu, perasaan ibu aja kali. Aku tuh kayak gitu karena merasa bertanggung jawab. Ya terserah kamu lahan. Tapi ibu harap pernikahan kalian langgeng terus, walaupun kerjaan kalian cuma berantem mulu.